Oke guys, agak silo nih. Sekarang gue lagi di showroomnya Ion, dan tempat ini sangat menarik. Gue mau sharing kalian. Yuk, ikut yuk. Jadi, showroom Ion ini ada di daerah Kebayoran Baru guys. Seperti yang kalian lihat di sini, di lantai satunya ini ada cafe ya guys. Tempatnya ini bener-bener nyaman dan oke banget lah buat nongkrong. Ayo kita ke atas nih. Nah, ini dia guys, showroom Ion. Seperti biasa, kita mulai dari desainnya dulu ya guys. Untuk sebuah motor listrik, Ion M1S benar-benar terlihat gahar ya guys ya. Benar-benar ganteng gitu, dimensinya lebar, mengingatkan gua dengan X-Max ya guys. Kita sedikit turun ke bawah, di sini terlihat ada sen yang menempel dengan bodi, bannya juga lebar. Ini menggunakan ukuran 110/70 ring 14 dengan pengereman yang menggunakan cakram dan sudah CBS ya guys. Ini tampaknya dari samping bulat-bulat berotot yang pasti lucky. Nah ini nih yang gue suka banget nih, footstep belakangnya jauh dari pijakan kaki pengendara. Turun sedikit bawah, armnya terlihat padat banget ya guys. Ukuran bannya 120/70 ring 14 dan pengeremannya juga sudah menggunakan cakram ya guys. Ini sisi bagian belakangnya jujur aja gue agak kurang srek, tapi ya oke lah, mungkin butuh adaptasi aja guys. Sekarang kita turun ke bawah lagi, lihat deh, ini benar-benar unik karena motor ini sudah mid drive dengan menggunakan rantai sebagai penggeraknya. Ion mengklaim motor listriknya ini memiliki power 16,8 HP dengan torsi 43 Nm. Joknya cukup lebar, nanti gue share kenyamanannya ketika test ride ya. Sekarang kita pindah ke area dashboard. Di saklar sisi kiri ada tombol hazard, lampu jauh dekat, sein, klakson, tombol pembuka jok, dan tombol pengaturan speedometer. Di sisi sebelah kanan ada tombol power, engine cut off, dan mode. Sekarang langsung kita nyalain aja motornya, dan kita lihat nih lampu-lampunya. Lucu ya, sennya ada bunyi, menjadi pengingat ketika di jalan. Untuk lampu utamanya seperti ini, kita coba mainkan lampu jauhnya juga ya guys. Lanjut ke bagian belakang, stop lampnya seperti ini, dan ini penampakannya ketika direm. Dan bisa kita lihat sen belakangnya, ini mirip banget punya Honda. Kita balik lagi ke bagian speedometer, lah kok kosong? Oh ternyata ini harus dipencet dulu selama 3 detik guys. Ting, ada yang nyala tuh hijau-hijau. Nah ini baru bisa kita operasikan ya guys motornya. Coba kita lihat di sini, yang pertama tentunya ada speedometer. Dan di sini ada bar yang seperti RPM meter ya guys. Dan di bawah sini adalah bar untuk regenerative brakingnya. Lalu ada indikator sinyal, wifi, bluetooth untuk aplikasi. Dan ada estimasi jarak yang bisa ditempuh nih guys. Dan ini salah satu kelebihan yang nggak dimiliki motor listrik lainnya. Udah jelas banget nih. Indikator jam. Di sini ada rata-rata km per kWh. Dan yang terakhir ada odo dan trip. Lanjut lagi ke tombol yang ada di sini. Dan kita bisa lihat speedometernya langsung menunjukkan tulisan rev. Apa itu rev? Honda Revo. Oh bukan, ini adalah mode mundur guys. Apa itu Kang parkir? Selanjutnya ada tombol mode Eco, Standard, dan Sport. Lanjut ke bagian kompartemen sebelah kiri, ada 2 laci yang cukup dalam. Kita coba masukin HP ya ke sini. Dan ini HP-nya udah masuk. Gue coba ya masukin tangan gue ke sini. Dan ternyata masih muat guys, karena ini dalam dan masih cukup luas guys. Kita pindah ke sebelah kanan, ada satu kompartemen lagi yang lebih luas dan lebih dalam nih guys. Ini sih bisa masuk botol ya guys. Lalu di sini ada cantelan barang dan deck yang luas banget nih guys. Gak cuma sebagai pijakan kaki, di dalam deck ini juga terdapat baterai Li-ion NMC 72 volt 48 ampere dengan jarak 120 km atau 60 ampere dengan jarak 150 km. Ya tergantung varian yang kalian beli juga ya, karena harganya juga beda guys. Dengan model baterai per sel seperti ini, Ion berani memberikan garansi selama 5 tahun. Nah, ada satu hal lagi yang sangat menarik dari motor listrik ini. Kita bisa tekan tombol ini. Joknya langsung terbuka dan kalian bisa lihat di sini. Bagasinya luas banget ya untuk ukuran motor listrik, bahkan bisa masuk helm full face. Di sini juga terdapat satu kompartemen untuk perkakas. Coba ya kita lihat isinya ada apa aja. Wah, ternyata lengkap banget nih guys. Dan di motor listrik ini charger lu nggak bakalan ketinggalan bos, karena udah menempel dengan motornya. Udah gitu, Ion juga bikin jalur kabel di bawah jok.
Tentunya ketika kita ngecas jadi lebih rapi ya guys. Sekalian aja nih kita tes chargingnya dan speedonya langsung berubah nih guys. Di sini ada indikator tombol bawah untuk charge limit. Jadi langsung aja kita tekan. Seperti yang kalian lihat, tampilan speedometernya langsung berubah dan ketika kita tekan lagi, kita bisa mengatur maksimum persentase baterai ketika di charge. Kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Di sini juga ada tombol mode untuk charging power. Langsung aja kita tekan. Tampilannya sudah berubah lagi dan ini adalah untuk mengatur input listrik ke baterai ya guys. 450 VA untuk charging paling aman dan 2200 VA untuk charging paling kencang. Yowis, udah capek nih teori mulu. Kita langsung aja nih turun ke bawah untuk test ride si Ion M1S ini. Apakah benar sesuai dengan teori yang kita omon-omon tadi? Sekarang gua mau tes ride motor ini kira-kira seperti apa impresi pergerakannya. Kita saksikan bersama-sama. Oke, first impression gue ketika riding, bagian dashboard ini memang terasa lebar ya guys, memang terasa besar gitu. Dan di sini gue menggunakan mode Eco, tarikannya smooth banget, nggak nyentak-nyentak, joknya cukup empuk, paha tertopang semua, posisi kaki juga enak ya guys. Ini berasa luas banget sih decknya. Yang membuat gue kaget adalah handling dari motor ini bener-bener enteng guys, lincah gitu. Padahal motor ini memiliki dimensi yang besar dan bobot yang cukup berat ya. Kalau nggak salah sekitar 140 sampai 150 kilo. Sekarang kita masuk ke gang, melewati jalan yang nggak rata. Handlingnya tetap stabil, kayak datar aja gitu. Padahal habis ngelewatin lubang. Nih, kita cobain terabas polisi tidur. Dan wow, menurut gue ini enak sih. Shocknya tuh empuk, nggak yang empuk banget sampai mantul-mantul gitu, tapi pas sih menurut gua. Terus langsung kita tes di tanjakan, ada speed bump juga, dan jujur aja ini nggak ada kendala sama sekali sih guys. Tarikannya tetap smooth dan bisa diandalkan. Sip, sekarang tinggal ngomongin harga nih. Ion M1S ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama, range 120 km di harga 49 juta, dan yang kedua yang range 150 km di harga 56 juta. Tentunya ini belum termasuk potongan subsidi pemerintah. Jadi kesimpulannya gimana? Gue bener-bener rekomendasiin motor ini untuk kalian pecinta motor listrik yang mencari kenyamanan dan range yang cukup jauh ya guys. Desain udah ganteng, kelebihannya banyak. Masa mau lu cuekin seperti beliau yang lagi sayang-sayangnya? Oke guys, sekian video gua hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue doain kalian sehat dan sukses selalu. Mantap.